warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori dan estimasi produksi, fungsi produksi dengan satu variabel input dan dua variabel input. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumiati sebagai moderator dan juga pemateri, dan juga ada teman saya yaitu Sekar Ayu Larasati sebagai pemateri. Langsung saja disimak ya videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori estimasi produksi serta fungsi produksi dengan menggunakan satu variabel input. Yang pertama, teori dan estimasi produksi. Produksi adalah suatu aktivitas ekonomi yang menghasilkan suatu output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Nah, di sini teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi yang pertama yaitu bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. Yang kedua, bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan output tertentu. Dan yang ketiga, bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang output dan input, atau variabel yang dijelaskan dengan variabel yang menjelaskan atau faktor produksinya. Nah, atau sebagai variabel tak bebas, dependent variable, dengan variabel yang bebas atau independent variable. Rumus fungsi produksi yaitu X sama dengan fungsi K, L, R, dan T. X di sini yaitu jumlah produksi yang dihasilkan atau output. F yaitu fungsi, kemudian K kapital atau jumlah stok modal, L labor atau jumlah tenaga kerja, R research atau kekayaan alam, serta T yaitu tingkat teknologi. Selanjutnya yaitu fungsi produksi dengan satu variabel input. Di sini saya akan menjelaskan fungsi produksi dari produksi total, produksi rata-rata, produksi marginal, serta hukum hasil yang semakin menurun dan tahapan-tahapan produksi. Yang pertama yaitu produksi total. Produksi total merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi yang digunakan. Kurva total produksi dinotasikan dengan TP sama dengan X fungsi X. Nah, X di sini yaitu variabel yang akan digunakan. Jika hanya terdapat satu macam input variabel, misalkan variabel yang digunakan adalah labor atau tenaga kerja, maka dapat disederhanakan dengan X sama dengan fungsi dari L. Seperti kurva yang ada di bawah ini. Selanjutnya yaitu produk rata-rata. Produksi rata-rata atau average product adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Produksi rata-rata dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut, yaitu AP atau average product sama dengan X atau jumlah output yang dihasilkan dibagi L labor atau input atau faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya yaitu produksi marginal. Produksi marginal adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah faktor produksi yang digunakan. Persamaannya yaitu MP sama dengan perubahan output dibagi perubahan input, atau delta X dibagi delta L. Pada gambar kurva, bisa dilihat pada gambar kurva di garis vertikal yaitu garis outputnya, output produksinya. Sedangkan untuk garis vertikalnya itu adalah garis faktor produksinya yaitu labor atau jumlah tenaga kerja. Kemudian yang di tengah itu adalah garis MP-nya atau marginal product. Selanjutnya, hukum hasil yang semakin menurun dan tahapan-tahapan produksi.
Dalam produksi dengan satu input variabel berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa output yang diterima dari proses produksi akan semakin menurun apabila input variabel yang digunakan mengalami pertambahan secara terus-menerus. Bisa dilihat pada kurva yang garis vertikal itu adalah garis outputnya, output produksi, kemudian yang horizontal adalah garis jumlah tenaga kerjanya. Kemudian ada kurva TP atau total produksi, kurva AP average produksi atau produksi rata-rata, serta kurva MP atau marginal produksi atau produksi marginal. Nah, pada tahap 1 di kurva, bagian yang menunjukkan input variabel atau tenaga kerja yang masih sedikit, sedangkan outputnya relatif besar. Kemudian untuk tahap 2 menunjukkan produksi total terus naik hingga mencapai titik optimum atau titik tertingginya. Kemudian pada tahap 3 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak. Nah, di sini menunjukkan bahwa apabila jumlah input terus ditambahkan, maka jumlah produksi yang dihasilkan juga bisa semakin menurun, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keempat mengenai fungsi produksi dengan dua variabel input. Di sini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu kurva isokuan dan isokos, yang kedua wilayah ekonomis produksi, yang ketiga tingkat marginal dari substitusi teknis, yang keempat input substitusi dan komplementer sempurna. Sebelum masuk ke 4 pokok bahasan yang tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi produksi dengan dua variabel input. Produksi dengan dua variabel input yaitu perpaduan atau kombinasi dua faktor produksi variabel untuk memperoleh hasil produksi atau output yang sama. Dari perpaduan dua faktor produksi variabel tersebut diketahui bahwa kombinasi yang dianggap paling mudah yakni antara faktor produksi modal dengan tenaga kerja. Dapat diketahui pada fungsi produksi ini bahwa dengan merubah faktor tenaga kerja dan jumlah modal, maka tingkat produksi akan berubah. Jika suatu perusahaan berkeinginan untuk meningkatkan hasil produksi perusahaannya, maka dapat dilakukan dengan ditambahnya dua input variabel. Produksi ditingkatkan serta dengan menambahkan dua input variabel yakni modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor. Apabila dari beberapa faktor produksi seperti jumlah tenaga kerja, modal, dan juga peralatan yang dapat berubah, maka fungsi persamaannya yakni Q sama dengan F dalam kurung L, C, yang mana Q di sini adalah jumlah hasil produksi atau output, F di sini adalah fungsi, dan L adalah tenaga kerja atau labor, C adalah modal atau kapital. Suatu perusahaan harus dapat menggunakan faktor produksinya seefisien mungkin agar memperoleh hasil yang maksimal, sehingga seorang produsen harus dapat menemukan salah satu kombinasi yang paling baik dari kedua input tersebut. Berdasarkan teori ini, hasil produksi sama akan digambarkan dengan kurva isokuan atau kurva produksi sama dan isokos. Langsung saja yang pertama yaitu isokuan produksi. Isokuan adalah suatu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input seperti modal dan tenaga kerja, yang kemudian dapat digunakan perusahaan untuk melakukan produksi dengan tingkat output tertentu. Apabila digambarkan isokuan yang tinggi, maka menunjukkan jumlah hasil produksi atau outputnya yang besar. Sebaliknya, apabila digambarkan isokuan yang lebih rendah, maka menunjukkan pula jumlah hasil produksi yang lebih kecil. Sebelum menjelaskan tentang kurva isokuan, di sini terdapat ciri-ciri dari kurva isokuan. Yang pertama, pada kurva menunjukkan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, kurva isokuan garis cembung ke arah titik nol. Yang ketiga, kurva isokuan tidak menggambarkan saling berpotongan. Perhatikan pada tabel terdapat kurva isokuan.
Berdasarkan gambar kurva isokuan tersebut menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan perusahaan sangat banyak, sehingga kurva isokuan kontinu. Memang setiap perusahaan berkeinginan untuk mencapai titik T, akan tetapi untuk mencapai titik T tidaklah mudah, karena titik T tersebut mengilustrasikan penggunaan input yang banyak dan produksi yang dihasilkan tak terhingga, dengan jumlah output yang lebih banyak sehingga perubahan produksi dapat digambarkan dengan pergeseran isokuan. Selanjutnya yaitu isokos. Untuk menganalisis fungsi produksi dengan dua variabel input juga dapat dilakukan dengan isokos. Isokos merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi dua input yang berbeda, yang mana dapat dibeli oleh produsen dengan tingkat biaya yang sama. Kurva isokos dapat dilihat pada PPT tersebut. Gambar kurva tersebut menunjukkan bahwa apabila garis kurva semakin jauh dari titik nol, maka semakin besar pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh produsen. Dan apabila garis kurva menunjukkan semakin dekat dari titik nol, maka semakin kecil pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu mengenai wilayah ekonomis produksi. Untuk mengetahui wilayah ekonomis produksi yang relevan dapat dianalisis menggunakan kurva porsi relevan isokuan seperti pada gambar kurva tersebut. Garis mendaki atau Rydge lines berfungsi sebagai pemisah bagian dari isokuan yang memiliki kemiringan negatif atau disebut dengan relevan dari bagian isokuan yang memiliki kemiringan positif atau tidak relevan. Pada kurva tersebut menunjukkan bahwa mempunyai kemiringan yang positif sehingga bagian tersebut disebut bagian yang tidak relevan. Apabila terjadi kemiringan isokuan yang positif, maka suatu perusahaan tidak akan beroperasi pada kemiringan tersebut, karena pada tingkat output yang sama, perusahaan bisa melakukan produksi dengan menggunakan tenaga kerja dan modal yang lebih sedikit. Misalnya seperti pada kurva tersebut, apabila 36 Ki pada titik U dengan menggunakan 6L atau 6 tenaga kerja dan 4K atau 4 modal, kuantitas yang lebih sedikit pada isokuan yang sama ditunjukkan oleh titik V, maka perusahaan tidak akan melakukan produksi 36 Ki. Sama halnya dengan perusahaan tidak akan melakukan produksi 36 Ki pada titik W dengan 4 tenaga kerja dan 6 modal. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dapat memproduksinya pada titik Z dengan L dan K yang lebih sedikit sebanyak 36 Ki. Suatu perusahaan tidak berkeinginan melakukan produksi pada isokuan yang memiliki kemiringan positif. Hal ini karena perusahaan bisa menghasilkan tingkat output yang sama menggunakan lebih sedikit modal dan tenaga kerja. Sehingga wilayah ekonomis produksi dapat ditunjukkan pada kurva dengan kemiringan negatif isokuan antara Rydge lines atau garis mendaki 0 V1 dan 0 Z1. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai tingkat marginal dari substitusi teknis atau marginal rate of technical substitution. Tingkat marginal dari substitusi teknis ini adalah salah satu kondisi yang mengharuskan perusahaan mengganti suatu unit tenaga kerja atau labor dengan unit input lainnya untuk memperoleh tingkat output yang sama. Marginal rate of technical substitution ini dapat dinyatakan dengan persamaan yaitu MRTS sama dengan min DK per DL sama dengan MPL atau MPK. Agar masih tetap berada di wilayah ekonomi yang ekonomis, maka apabila perusahaan memiliki keinginan untuk mengurangi modal, maka tenaga kerja harus ditambahkan. Contoh pada gambar kurva tersebut dapat dilihat apabila ingin menghasilkan 12 Ki, maka gunakan kombinasi N. Dari penggunaan kombinasi R, perusahaan harus mengurangi 2,5 K atau 2,5 modal dan menambah 1 tenaga kerja. Sehingga diketahui pada kurva tersebut antara N dan R kemiringannya yakni min 2,5 K per 1 L. Dengan demikian, kemiringan tersebutlah disebut sebagai marginal rate of technical substitution. Selanjutnya yaitu input substitusi dan komplementer sempurna. Substitusi sempurna yaitu terdiri dari dua barang yang tingkat substitusi marginalnya satu barang tersebut untuk barang lainnya yaitu tetap. Sedangkan komplementer sempurna yaitu
dua barang yang mana memiliki marginal rate of substitution yang tidak terbatas. Marginal rate of substitution ini yaitu suatu tindakan melepaskan sejumlah barang dalam pertukaran atas barang lain yang dilakukan konsumen sambil mempertahankan utilitas yang sama. Bentuk isoquant menggambarkan suatu derajat sejauh mana salah satu input dapat didistribusikan dalam produksi oleh input yang lainnya. Diketahui bahwa semakin besar adanya lekukan pada kurva isoquant, maka akan semakin rendah derajat substitusinya, dan sebaliknya, apabila semakin kecil adanya lekukan pada kurva isoquant, maka semakin tinggi derajat substitusi input produksinya. Substitusi sempurna dan komplementer sempurna dari input dalam produksi dapat dikatakan memungkinkan. Pada beberapa kasus ditemukan kurva isoquant melengkung atau input tidak dapat tersubstitusi secara sempurna, yang artinya dalam kondisi produksi yang biasa, labor atau tenaga kerja bisa disubstitusi untuk modal pada suatu tingkatan tertentu. Derajat kelengkungan kurva isoquant yang semakin kecil, maka akan semakin mudah input untuk saling mensubstitusi dalam produksi. Perhatikan pada gambar kurva tersebut, pada saat isoquant adalah garis lurus atau dengan kemiringan absolut, input merupakan substitusi sempurna. Pada kurva sebelah kiri, dua tenaga kerja atau 2L menunjukkan dapat disubstitusi dengan satu modal tanpa mengindahkan titik produksi dalam isoquant. Sedangkan sudut kanan isoquant pada kurva sebelah kanan, produksi hanya terjadi dengan 2K per 1L. Dengan demikian, tenaga kerja dan modal merupakan komplementer sempurna. Dengan menggunakan lebih banyak modal dan juga tenaga kerja tidak akan menambah output. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.